Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, betapa firman-Mu begitu dahsyat dan itu Tuhan Yesus sendiri. Betapa bahagianya kami bahwa firman-Mu ada di dalam hati kami dan itu terpancar seperti air yang tidak pernah putus-putusnya mengalir sampai kekekalan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami penuh dengan Roh Kudus-Mu. Ketika kami baca firman, mendengar firman, firman-Mu bertumbuh, berbuah, dan terjadi pelipat gandaan. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semua. Kita akan mendengar firman Tuhan seperti yang sudah dibacakan tadi dari Markus 10. Ya, di sini diberi judul ingin menjadi besar. Ya. Kalau orang semua punya cita-cita pasti ingin menjadi orang besar. Ya. Ya, bukan badannya besar, tapi mungkin jabatannya besar, kedudukannya tinggi, ya kan, punya semua yang terkemuka, gitu kan. Itu harapan semua orang, ya, semua manusia. Itu menurut dunia, mau yang terdepan, mau yang ternama. Nomor satu, kalau bisa jadi presiden, karena di dalam satu negara cuma satu-satunya kan, nggak ada presiden dua. Nanti kayak perahu dikendalikan dua nahkoda, repot juga kan. Nah, makanya cuma satu presidennya, atau raja cuma satu. Tapi semua tergantung pilihan Tuhan, tetapan Tuhan ya. Nah di sini ingin menjadi besar saya bacakan ayat firman yang mendukung hal ini adalah banyak orang ingin menjadi besar. Tapi besar seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara? Di sini makanya saya tulis menjadi besar sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, kalau kita menjadi besar tapi menjadi disukai dunia, nanti dibenci sama Tuhan. Buat apa? Kamu punya milik dunia, seluruh dunia ini milikmu, tapi nyawamu binasa. Lebih baik kita punya Tuhan, milik Tuhan, ya kan? Maka kita akan mendapatkan semuanya, bahkan kerajaan sorga diberikan kan, disiapkan. Nah, di dalam Lukas 13 ayat 24 saya bacakan buat saudara, jawab Tuhan Yesus kepada orang-orang di situ, kalau orang ingin menjadi besar, ya menurut firman Tuhan, Tuhan bilang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, ya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ya, jadi orang berusaha dengan kekuatannya, nggak bisa dapat, nggak ketemu juga mungkin, pengen tapi nggak bisa, ya karena pintunya sesak, jalannya sempit. Ya, untuk menjadi besar juga cuma sedikit orang yang bisa, tahu, mau, tapi nggak bisa melakukannya juga. Karena bukan kekuatan sendiri. Syarat masuk ke dalam kerajaan sorga, Tuhan udah kasih tahu di dalam Yohanes 3. Saya bacakan buat saudara ayat 3, ayat 5 dan 6 begini firman Tuhan. Tuhan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan ayat yang kelimanya, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maka itu saudara, tema kali ini dibilang ingin menjadi besar, kita yang pertama harus tahu dulu firman Tuhan, harus dilahirkan dulu dari air dan roh, dari firman Tuhan, dibaptis dan juga oleh Roh Kudus memberikan pengertian dan hikmat kepada kita apa yang dimaksud ingin menjadi besar. Ya, kalau kita tahu pun, ketika kita mau pun, kita dimampukan untuk melakukannya. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 saya bacakan buat saudara juga. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana,
Meskipun saudara terdiri dari daging, tulang, otot, ya kan? Itu adalah yang fana, debu kembali kepada debu. Tetapi puji nama Tuhan Yesus, ketika saudara dilahirkan kembali, ya, saudara dari benih yang tidak fana dilahirkan oleh firman Allah dan yang hidup dan yang kekal. Dari fana dilahirkan kembali oleh air dan roh, maka sifatnya jadi kekal. Amin saudara. Itu makanya tema ini cocok buat kita. Kalau saya berikan ini di dunia entertainment, di dunia sekuler, mereka nggak bisa terima. Tetapi puji nama Tuhan Yesus, saya memberikan hal ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kita adalah karena kita sudah mengalami baptisan baru. Amin. Hidup baru, lahir baru. Maka kita boleh termotivasi, saya dimampukan oleh Tuhan. Amin saudara. Nah, apa itu? Yang pertama, positive ambition, ya. Ambisi yang positif. Nah, di sini kan ada ya. Ambisi yang positif. Jadi bukan ambisi yang negatif ini. Kalau ambisi yang negatif, saya mau jadi juara dengan cara apapun. Kalau misalkan adalah lawan disikut. Tapi ini enggak boleh begitu. Beda. Ambisi yang positif, motivasi kerajaan sorga. Di situ stepnya apa? Humble. Bukannya sok-sokan, bukannya sombong-sombongan, bukannya tinggi hati, tapi malah merendahkan hati, merendahkan diri juga di hadapan Tuhan, ya. Di sini saya bacakan apa yang saya dapat pesan dari Tuhan, menjadi besar sesuai perkataan Tuhan Yesus, melayani dalam segala hal. Wah, ini loh yang luar biasa, melayani dalam segala hal. Nggak bisa, saya cuma begini doang lah, keyboard aja. Oh saya ini doang lah, karena saya mampu di situ, saya suka di situ. Ternyata segala hal harus dimulai dari sikap hati yang benar. Mulai dulu nih sikap hatinya, saya mau Tuhan, saya mau. Nah, sikap hati yang benar begitu. Karena Tuhan punya rencana, itu nyambung. Saya juga mengucap syukur, saya nggak kong-kaling-kong mau nyanyi lagu apa. Tapi ternyata memang semua punya rencana dalam hidupmu dan hidupku. Hidup saudara ada dalam rencana Tuhan. Kalau saudara dalam rencana Tuhan, Tuhan Yesus pasti bentuk saudara supaya sesuai rencana Dia terjadi. Amin saudara. Sama seperti saya punya anak buah, ini kesaksian, saya minta izin Tuhan selipin. Saya punya anak buah dari nol. Nggak ngerti pekerjaan di perusahaan tempat saya bekerja. Saya didik, kita didik dia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus menerus. Bertahun, sekarang udah menjelang hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih saya lupa. Tapi awal-awal dia nangis. Waduh saya nggak sanggup deh. Wah pokoknya banyak lah air matanya. Banyak kesedihan, stres. Stres juga dia ngomong sama staf saya. Wah kayaknya nggak sanggup. Soalnya sebelum saya tarik dia ke tempat departemen saya mau coba yang dari dalam dulu. Silakan yang mau ini karena staf saya akan pensiun. Dalam tahun depan dia akan pensiun. Nah jadi saya harus bentuk orang yang menggantikan ini harus sesuai dengan rencana saya. Rencana pekerja di perusahaan. Nah demikian juga hidup saudara dan saya. Tuhan punya rencana dalam hidup kita untuk dibentuk dan terusnya dibentuk supaya rencananya berhasil, betul kan? Nah, begitu juga dalam kehidupan pekerjaan saya. Saya bentuk sampai belakangan ini. Lalu apa yang terjadi ketika dibentuk? Makin lama kalau manusia dibentuk karakternya, pengetahuannya makin indah. Di hadapan Tuhan makin indah, bukan? Nah, saudara juga demikian. Ketika saudara dibentuk Tuhan, saudara makin cemerlang, saudara makin bersinar. Dan itu pasti terlihat oleh orang di sekitar. Ada perbedaan antara orang yang dibentuk dan orang yang tidak dibentuk. Kayak emas
Emas di dalamnya banyak batu-batuan kotor, masih dibakar, masih di macam-macam lah, dilebur. Nanti emasnya cemerlang. Orang akan lihat, wah ini emas, tulen ini. Yang ini, belum jadi. Nah, saudara makin lama makin dibentuk, makin cemerlang. Dan orang di sekitar pasti akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, terus iniin konsistenin kan itu. Jangan berubah, Mas, jangan berubah. Ya. Nah, di sini saya langsung masuk lagi ke dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 18 ayat 4, dikatakan, saya bacakan buat saudara, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara, cirinya atau syaratnya cuma satu, yaitu merendahkan diri. Siapa yang merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Jadi mindset kita berubah nih saudara. Oh, saya harus menguasai ini, menguasai itu, saya harus melakukan ini dan melakukan itu. Ternyata ketika kita mau menjadi besar, Tuhan bilang apa? Barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini. Saya bacakan lagi di dalam Matius 23 ayat 12. Tetapi barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Semua tergantung kepada Tuhan Yesus. Saudara, semua bergantung pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bentuk kita, Tuhan Yesus merendahkan kita, dan kita juga mau merendahkan diri kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan mudah membentuknya. Jangan gerutu, jangan cemberut, jangan pokoknya sikap hati kita harus benar dulu. Tuhan punya rencana, pasti rencana itu indah. Aku mau Tuhan. Aku mau menjalaninya dengan sukacita Tuhan, dengan segenap hatiku. Tadi dikatakan dalam lagunya. Biarlah aku berterima kasih pada Tuhan. Ya, saudara, di dalam satu lagi, karena seorang kalau mau menjadi besar saudara, dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, saudara disayang sama Tuhan. Saudara dikatakan di dalam firman Tuhan Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, apakah sampai situ? Enggak. Ia ku tegur dan ku ajar. Jadi saudara kalau di dalam hidup ini saudara merasa kok ada hal-hal yang gak enak. Karena setiap kali hajaran dan ganjaran itu diberikan gak enak, betul gak? Orang dipecut sakit, tapi tujuannya bukan saudara akhirnya mewek. Mewek tuh jadi wah gue gak mau lagi deh sama dia. Orang tua gue mukulin gue gak mau lagi. Kabur dari rumah, malah sengsara. Kenapa? Mundung, jangan mundung. Datang tetap ke Bapa yang di sorga. Datang tetap ke Tuhan Yesus. Saya bacakan, ini ceritanya benar ya, yang ini. Yang mengenai barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku ajar. Sebab itu kuncinya apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jangan keraskan hatimu kalau diajar Tuhan. Diganjar Tuhan jangan keraskan. Nah ini Ibrani 12 ayat 5 sampai 15 ya, saya bacakan buat saudara. Ini menjadi besar dalam segala hal, melayani dengan rela dan melakukan segala hal. Jangan pilih-pilih, lakukan aja. Karena nanti engkau akan ditambahkan hikmat dan marifat oleh Tuhan. Dan ayat 5, Ibrani 12 ayat 5 begini, dan seterusnya ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Saudara ini seperti anak-anak dinasihatin nih, nasihatnya begini. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, jangan mundung. Ya, ayat 6-nya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau saudara masih rasakan hajaran Tuhan, teguran Tuhan,
didikan Tuhan keras, tapi saudara harusnya berbahagia. Saudara disayang Tuhan Yesus, saya disayang Bapa. Bukannya, gue disayang ini tenang aja, gue dihajar juga gak apa-apa. Emang enak? Gak enak, mendingan bertobat. Amin saudara. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran itu. Jadi gak semua dihajar, kalau anaknya nurut, baik Pak. Gak dihajar, baik Papa. Enggak, cuman persoalannya diganjar itu ketika saudara berontak, bandel, gak mau nurut. Nah, di manakah? Baca lagi lanjut. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Wih, dahsyat ya. Memang dia bapak, saudara anaknya, saya anaknya. Jadi wajar kalau diganjar karena bapak ingin sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Amin ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ada gak? Saya aja dihajar oleh bapak saya. Pernah, tapi sekali doang seumur hidupnya. Gara-gara saya gak nurut. Saya waktu kecil, enak nih main pompa. Gitu pompa, airnya bening. Terus akhirnya kami bikin tuh bak-bakan. Satu baknya gede juga segini lah. Ada tanggulnya, wah saya sumpel salurannya. Terus akhirnya kami bikin kolam renang, pompa terus. Wih jadi genang, akhirnya kami di situ main-main, wah seneng sama adik-adik saya. Saya adiknya ada 3 orang. Ya waktu itu ininya yang masih kecil satu nggak ikutan, yang 2 orang lagi ikut main di situ. Apa yang terjadi? Papa saya marah. Jangan main lagi, jangan main buang-buang air. Karena saya nggak nurut, orang lagi asik. Papa saya sabet saya. Nah di situ saya ingat, papa saya nggak suka, cuman saya bandel. Nah siapa yang tidak pernah dihajar ayahnya? Papa saya sayang saya. Buktinya pada 17 tahun, yang ingat cuma papa saya. Sampai saya berduaan di Bandung, waktu itu masih sekolah, tak, yuk kita makan di sana, ada favorit makanan di sana. Berduaan saya sama papa saya, merayakan ulang tahun saya, Sweet 17. Nah di situ saya lihat, waktu kecil mungkin saya dihajar, tapi begitu saya dewasa, saya bisa bersenda gurau sama papa saya bisa curhat sama papa saya. Bahkan tentang pacar saya bisa curhat sama papa saya. Wah, saya punya pacar kayak gini. Oh, papa tahu yang seperti itu kan? Udah tahu. Karena waktu itu ke kuliah, ke kampus ngelihat, oh ini kayaknya anak saya suka nih. Dia bisa tahu. Lihat gak? Seorang papa aja bisa ngerti. Nah, apalagi Bapa di sorga. Nah, lanjut. Ayat 8 dari Ibrani 12. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, mestinya nakal diganjar, ya kan? Tapi nggak terima. Waduh, itu harusnya saudara curiga. Jangan-jangan saya bukan anak. Jangan-jangan saya anak gampang. Itu cerita di dalam Ibrani 12 itu saudara. Tetapi selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, ya. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat lagi kepada Bapa segala roh? Amin. Karena dia mengganjar kita untuk kebaikan, untuk mendidik kita memperoleh hidup yang kekal. Amin saudara. Itu yang paling penting. Dan Bapa segala roh, Bapa di sorga, dia yang selalu menyertai saudara dan saya. Kemanapun saudara nggak pernah sendirian. Amin. Kalau Bapak duniawi, Bapak jasmani, ada ketika ada dekat kita. Kalau nggak ada, nah, ya saudara. Itu yang pertama mengenai bagaimana ketika kita mau menjadi besar, kita dilatih oleh Bapak. Ya, saudara bisa baca sendiri, ya, bahwa di dalam situ ada didikan supaya kita bisa tumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Lanjut di slide kedua. Masih positif ambisi, motivasi kerajaan sorga. Nah di sini dibilang menjadi terkemuka.
Nah, gimana mau menjadi terkemuka? Di dalam Filipi 2, ya, ini ada di note-nya sih nggak kelihatan. Tapi kalau saudara buka jadi PowerPoint, maka di situ ada catatannya. Saya sengaja tulis catatannya di semua firman Tuhan. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 4 dulu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini yang disebut terkemuka. Ketika kita menjadi hamba, kita menjadi yang terkecil untuk semuanya, dan membuat semua yang lain lebih utama, itu ayat dukungannya di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Amin saudara. Jadi kalau kita jadi hamba, menjadi yang terkecil, yang lain lebih utama. Kita nggak ada apa-apanya. Kita yang belain hanya Tuhan Yesus sendiri. Nah seperti itu saudara. Ya, itu yang ini. Aplikasinya gimana? Ya saudara gampang. Ya kesaksiannya seperti apa? Ya, contoh, di rumah aja. Waktu saya masih kecil atau saya masih ada mama saya. Mama saya udah ngerjain banyak hal. Udah nyetrika, udah masak. Tapi kalau masak dibantuin sama nenek saya. Karena kebetulan waktu itu nenek saya masak di rumah. Kami lagi kumpul di ruangan tengah. Keluarga besar kalau kami punya. Saya 5 bersaudara dengan saya. Tiba-tiba mama saya habis ngerjain sesuatu, mama saya ambil sapu, nyapu. Nah, mama udah capek. Saya digerakin Tuhan. Mama saya udah capek. Mama sini sini saya aja yang ngerjain. Mama saya serahkan ke saya. Karena saya nggak mau mama saya capek. Akhirnya saya bantu, sapuin. Senang nggak mama saya? Saya pasti senang, cuma dia nggak ngomong. Cuman kan karena saya digerakin Tuhan. Nah ini prosesnya. Ketika saya melihat orang tua saya mengerjakan itu, saya langsung, sini aja Tata yang ngerjain. Nah jadi saya melihat bahwa saya lebih mengutamakan mama, yang penting mama sehat. Yang penting mama jangan sakit, jangan kecapean. Nah seperti itu contoh-contoh kecil dalam kehidupan kita. Ya. Yang lainnya silakan saudara cari sendiri dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita akan menemukan banyak hal untuk kita menjadi yang terkemuka di dalam Tuhan. Bukan berarti kita akhirnya ngeliat mama, nih sini nih masih ada nih ayo ini sapunya, wah mama kenapa sih kotor terus sih, ayo dong. Nah bukan begitu. Ternyata yang menjadi terkemuka, menjadi besar di hadapan Tuhan, malah kita yang harus turun tangan. Malah kita yang harus menggerakkan, lakukan segala hal. Menjadi pelayan untuk segala hal. Ya, nah dari situ saya mungkin nyapunya nggak bersih. Mama saya ketawain, aduh kamu nyapu nggak bisa, malah masih kotor. Tapi mama saya nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah cela-cela saya waktu ini nyapunya nggak bersih. Ya mungkin lama kelamaan saya terlatih. Nah demikian juga saudara. Ketika saudara melakukan kehendak Tuhan, mungkin mula-mula saudara nggak becus. Mungkin saudara, aduh saya nggak bisa ngerjakan ini. Tapi ketika saudara kerjakan dengan kerelaan hati, Tuhan menambahkan hikmat. Tuhan menambahkan talenta. Maka itu nggak heran kalau talenta saudara yang 1 ataupun 2, sekalipun jangan simpan di sapu tangan. Saudara pasti dikembangkan. Amin ya. Lanjut, yang ketiga yang terakhir. Nah, untuk menjadi besar, dari pelayan, terkemuka, tapi yang terakhir adalah dimuliakan oleh Bapa di surga. Selanjutnya di sini. Ya ini. Ini yang tertinggi. Ini ternyata yang terutama yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus datang punya motivasi satu. Nggak ada motivasi yang lain. Motivasinya apa?
Satu tujuannya apa? Melayani. Tuh, tadi jatuh saya lihat, melayani. Tadi begitu saya, jatuh saya maka tempel lagi supaya saudara bisa baca. Melayani adalah suatu kehormatan. Tutup itu dulu aja, jangan terusin. Gak cukup aja yang positif aja. Ternyata saudara, kita melayani adalah suatu kehormatan di dalam Tuhan. Waduh, luar biasa loh saudara. Ternyata memang Tuhan Yesus datang cuma satu tujuannya. Melayani sampai mati. Melayani sampai mati. Tapi dengan demikian Tuhan meninggikan Tuhan Yesus setinggi-tingginya. Kemuliaan Bapa diserahkan semua sama Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Bahkan nanti saatnya Tuhan Yesus datang kembali dengan kemuliaan Bapa. Seluruh malaikat akan mengiringi Tuhan Yesus. Itu kemuliaan Bapa. Bahkan dikatakan di dalam Matius 28, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan Bapa kepada Tuhan Yesus. Karena ini. Jadi saudara, ketika saudara melayani, upahnya nggak terpikirkan. Tuh yang tadi lagunya, tidak terpikirkan. Semua rencana yang Tuhan kerjakan buat kita tidak pernah terpikirkan. Saudara akan kagum, tapi nanti, sekarang juga kagum juga boleh lah. Wah, aku kagum akan Engkau Tuhan. Mendingan sekarang kagumnya. Karena apa? Berkat yang kita terima saat ini pun sebenarnya harusnya membuat kita kagum. Napas yang gratis, oksigen gratis, paru-paru yang Tuhan kasih bersih. Udah kita harus kagum. Jadi kagumnya dari hal-hal yang kecil, nanti yang besar saudara akan kagum. Lebih kagum lagi. Ya, sebab itu siapkan hati, rela seperti Tuhan Yesus. Saudara akan kagum karena Bapa menanti di ujung jalan sana, yaitu di sorga. Saudara akan dijemput juga, gak perlu tahu jalannya. Tapi seperti Tuhan Yesus hidup, kita kan sudah dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dalam kita. Sebab itu mari kita teladani hanya satu, yaitu Tuhan Yesus saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Teladan kami, pemimpin kami, satu-satunya adalah Engkau. Engkau sudah memberikan suatu teladan yang sangat baik. Dan kami sadar, meskipun kami melihat penderitaan Tuhan Yesus seperti itu, kami tidak sanggup mungkin menjalaninya. Tapi satu hal, kami mau Tuhan. Dan apa yang kami jalanin dari hari ke hari, Tuhan Yesus membuat kami seolah-olah apa yang kami alamin, ternyata tidak berat juga. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya di kayu salib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Betapa bahagianya kami melayani menjadi suatu kehormatan. Ada upah besar yang menanti di dalam kehidupan kekal, di dalam kerajaan sorga. Biarlah kami semua bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.